Ini akan memakan waktu kurang lebih 70 menit ya. So please be seated. Stay behind your PC or your laptop. Fokus ya. Ini pasti keluar ujian nih. Satu bab ini pasti ada yang keluar di ujian ya tentang metode kuantitas pivot. Oke. Nah, interval estimation atau estimasi interval yang akan kita pelajari ini adalah yang parametrik ya. Kita tidak akan membahas yang non parametrik. Kita membahas yang parametrik saja. Parametrik itu berarti kita mengasumsikan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi tertentu. Ya. Ada distribusinya. Oke. Nah, kita refresh dulu ya. Apa yang dimaksud dengan estimasi interval atau pendugaan selang gitu ya, interval estimation. Jadi gini, kalau kita menduga parameter hanya dari sebuah angka atau sebuah statistik ya, atau kita sebut sebagai point estimation, maka akan membawa konsekuensi, misalnya ada bias gitu ya. Bias. Selisih gitu ya, selisih antara nilai dugaan dan nilai parameter, maka itu akan menimbulkan kebingungan gitu ya. Ini ada biasnya nih. Bisa diterima nggak sih ini estimatornya kalau biasnya sekian gitu kan. Wah, biasnya kecil nih, bingung nih gitu kan. Apakah estimator ini bisa dipakai atau enggak gitu. Nah, seperti itu karena dalam real praktek ya, dalam kenyataannya kita sulit ya menduga hanya dengan suatu angka, hanya dengan suatu statistik. Ya, maka yang sering digunakan itu adalah pendugaan dalam bentuk interval, gitu ya. Jadi suatu angka yang kita duga, ya estimator, lalu plus minus berapa, gitu. Jadi ada plus minusnya, ada toleransinya, gitu ya. Ketika ternyata parameternya jatuh di luar selang itu, ya berarti dugaan kita meleset, gitu kan. Tapi kalau interval, kalau parameternya masih berada di interval itu, berarti dugaan kita masih sesuai, gitu, ya. Makanya selang kepercayaan atau confidence interval itu, kalau selang kepercayaannya pendek, nah itu berarti bagus, akurat, ya. Tapi kalau selang kepercayaannya lebar, berarti dia tidak akurat. Yang bagus yang mana? Yang selang kepercayaannya pendek. Yang bagus, ya. Berarti mendekati precise, gitu kan ya, accurate and precise. Nah, jadi itu ya asal mula kenapa muncul pendugaan selang. Ya, oke. Nah, kalau kita melakukan estimasi interval, maka kita punya dua statistik, ya, statistik L dan statistik U. L ini adalah lower, ya, U ini adalah upper. Jadi kalau kita buat dalam bentuk interval seperti ini, lower kurang dari theta kurang dari upper. Ini X-nya X kecil, ya beda dengan ini X besar. Kalau X besar ini masih berupa baca, kalau yang ini X kecil ini sudah kita substitusi dengan nilai X sampelnya atau nilai X yang terobservasi. Ya. Nilai-nilai dari sampel. Kita udah masukin ke sini. Atau kita tulisnya bisa seperti ini juga ya, kurung siku ya, kurung siku L, U. Nah, ini juga bermakna ini adalah interval estimator. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini kan belum ada alfa, ya, belum ada gamma atau alfa, whatever menyebutnya, ya. Yang pasti itu adalah level of signifikansi, ya.
tingkat signifikansi. Nah, ini kan belum ada di sini ya. Ini baru ada lower parameter and upper. Berarti ini disebut sebagai estimator interval. Belum confidence interval. Disebut confidence interval ketika kita sudah menetapkan tingkat kepercayaannya. Gitu. Ya. Confidence interval itu kalau kita sudah memasukkan confidence level ke dalam penduga selang. Nah, seperti ini menulisnya. Peluang lower kurang dari theta kurang dari upper sama dengan gamma. Gamma ini adalah tingkat kepercayaan, ya, atau confidence level. Nah, dalam mata kuliah metode statistika ini biasanya ditulisnya 1 min alfa ya. 1 min alfa persen kan gitu ya. Jadi ini kan ditulisnya kalau di MedStat ini adalah 100 dalam kurung 1 min alfa persen. Ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan gamma atau bisa juga menggunakan 1 min alfa untuk menunjukkan confidence level. Kalau sudah ditulis seperti ini baru disebut sebagai confidence interval. Oke, jadi kita bisa membedakan ya, interval kepercayaan atau confidence interval atau CI dan estimator interval atau penduga selang. Bedanya adalah di sini ya. Di sini sudah dimasukkan nilai 1 min alfanya. Oke. Nilai 1 min alfa atau nilai gamma ini nilainya pada rentang 0 sampai 1 karena dia merupakan sebenarnya nilai peluang gitu ya, bukan nilainya di antara 0 sampai 1. Oke. Ini confidence interval. Nah, seringnya yang di metode statistik kalian sudah dikasih tahu ya bentuk CI dari konteks yang ada, misalkan mencari CI untuk mu, maka kalian sudah dikasih tahu bentuknya. Peluang X bar plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N, misalnya gitu ya. Tapi kan nggak tahu itu dari mana sih, kok bisa kayak gitu bentuknya. Nah, itu yang akan kita pelajari ya dengan menggunakan metode kuantitas pivot. Oke. Jadi kita mau mempelajari membentuk ini, membentuk CI. Ya. Oke, kita bisa skip ya one-sided CI. Ini CI satu sisi, jadi hanya misalkan one-sided lower atau one-sided upper. Oke, kita masuk ke sini. Pivotal quantity method. Metode kuantitas pivot. Metode ini yang digunakan untuk membentuk CI. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata quantity dan ada kata-kata pivotal. Quantity, kuantitas, gitu ya. Kita simbolkan quantity atau kuantitas itu dengan key. Key ini adalah fungsi dari observable, random variable, dan parameter. Key disebut sebagai kuantitas pivot atau pivotal quantity jika, ini syaratnya ya, distribusinya atau PDF-nya tidak tergantung pada theta atau parameter lain yang tidak diketahui. Saya ulangi. Key ini disebut sebagai kuantitas pivot jika PDF dari key tidak mengandung parameter. Ya. Tidak mengandung parameter. Jadi harus dicek nanti PDF-nya. Dicek PDF-nya ada parameternya apa enggak. Kalau tidak mengandung parameter, maka key kita bisa sebut sebagai kuantitas pivot. Oke. Nah, setelah kita membuktikan bahwa Q adalah kuantitas pivot, maka kita bisa membentuk CI ya, dengan cara seperti ini.
Jadi kita bentuk peluang dalam kurung, key-nya di tengah. Ini key-nya di tengah sebagai center ya, atau sentral, atau sebagai pivot. Kalian mungkin pernah dengar istilah pivot ya. Ketika main basket ya. Jadi pemain basket itu kalau pegang bola, dia bisa melakukan lemparan pivot ya. Artinya itu dia bisa melempar bola ke arah manapun kan gitu ya. Nah, ini key juga gitu, dia di tengah. Dia di posisinya di tengah sini. Agar dia bisa dilempar ke sini dan dilempar ke sana, istilahnya gitu ya. Oke, nah ini key, lalu ini key 1, ini adalah batas bawah atau lower, ini key 2 ini batas atas. Ya. Oke. Nah, nanti setelah kita bentuk ke dalam peluang, ini baru nanti di sini diselesaikan. Gitu ya. Ini nanti key-nya ini nanti ada dibawa ke sana, sampai diperoleh suatu penduga selang. Tapi sebelum jauh-jauh ke sini, kita cari dulu ya, key. Key itu apa sih? Dari mana sih key itu? Ini ya, key, gimana cara mencari key, Bu? Oke, sebelum kita mencari key, kita harus melakukan ini dulu. Kita identifikasi dulu. Ya, kita melakukan identifikasi. Apakah parameter yang akan kita duga merupakan location atau scale parameter? Oke, mungkin di pengantar teori peluang kalian sudah diajarkan ya parameter dari suatu pauba acak itu ada dua jenis, ada location parameter dan ada skill parameter. Nah, itu harus kita identifikasi dulu ya. Jika bentuk PDF-nya seperti ini, jadi kalau kalian ketemu PDF terus di dalam PDF-nya itu ada X-min theta atau X-min parameter, maka theta di sini ini sebagai location parameter. Nah, kemudian kalau kalian menemukan bentuk PDF yang seperti ini, seper theta, dan ada X per theta, nah berarti theta di sini dia sebagai skill parameter. Coba perhatikan bedanya ya. Di sini theta sebagai pengurang, di sini theta sebagai pembagi atau penyebut. Nah, di sini dia sebagai parameter skala, sedangkan di sini dia sebagai parameter lokasi. That's the difference. Ya. Bu, lalu bagaimana ketika ada sebuah PDF yang dia punya dua parameter itu? Jadi dia punya parameter location dan scale. Misalnya ya, seperti ini ya bentuk PDF-nya ya. 1 per theta 2, kemudian ada X min theta 1 per theta 2. Kalau PDF-nya bentuk mengikuti bentuk umum seperti ini, maka theta 1 sebagai location parameter dan theta 2 sebagai scale parameter. Oke, bisa di ini ya, dipahami ya. Dari sini kita bisa punya pemahaman kalau oh oke, kalau parameternya itu bentuknya pembagian gitu ya. Ini nih, dia sebagai penyebut atau pembagi, berarti dia sebagai skala, parameter skala. Kalau dia mengurangi nilai X gitu, oh berarti dia parameter lokasi. Nanti ini ngaruh ya, ngaruh sekali, berpengaruh ke kita menentukan key. Karena ketika theta adalah location, nanti key-nya beda ya dengan ketika theta-nya adalah scale. Bentuk key-nya beda gitu. Jadi harus hati-hati. Ya, ini dulu diidentifikasi dulu location atau skill. Berikutnya dicari theta topi MLE. Jadi theta atau parameter yang akan kita duga itu kita cari dulu MLE estimatornya. Kalau theta topi MLE-nya exist atau bisa dicari, ya,
maka theta topi MLE ini dapat digunakan untuk membentuk kuantitas pivot. Ya. Oke, jadi di sini kita melakukan identifikasi scale or location, and then kita cari theta topi MLE. Baru kemudian kita bisa menghitung key. Oke. Nah, ini aturannya. Jika theta adalah location parameter, maka key sama dengan theta topi MLE dikurang theta. Ya. Key ini adalah kuantitas pivot. Theta topi adalah theta topi MLE. Gitu. Ya. Sedangkan jika theta adalah scale parameter, maka key sama dengan theta topi MLE dibagi theta. Nampak jelas ya perbedaannya ya. Ketika location bentuk key-nya seperti ini, ketika scale bentuk key-nya seperti ini. So please be aware gitu ya. Hati-hati juga, be careful. Kita salah mengidentifikasi location atau scale key-nya salah. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, ketika ada dua parameter ya, ada location dan scale, dan dua-dua parameternya ini tidak diketahui ya, atau ingin dicari penduga selangnya dua-duanya, berarti kita harus punya dua nilai key. Key yang pertama ini adalah kuantitas pivot untuk location parameter ya, bentuknya seperti ini. Lalu key yang kedua ini adalah kuantitas pivot untuk scale parameter, bentuknya seperti ini. Ini kalau dua-duanya dicari estimatornya. Gitu. Tapi kalau salah satu diketahui, ya misalkan scale parameternya given ya atau diketahui, sehingga hanya perlu mencari CI untuk theta 1 atau CI untuk location, maka ya gunakan yang ini. Cukup satu aja key-nya. Gitu. Ya, tidak perlu dihitung dua-duanya. Karena parameter yang scale-nya diketahui. Sebaliknya, misalnya parameter lokasinya diketahui, tapi disuruh mencari CI untuk theta 2. Berarti CI untuk scale parameter, maka pakainya key ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan key, ya kuantitas pivot, ini harus memenuhi syarat. Key tadi, syaratnya adalah PDF-nya tidak tergantung pada theta atau parameter lain yang tidak diketahui. Jadi nanti harus dicek PDF dari key. Kemudian, distribusi dari key itu, atau distribusi dari kuantitas pivot, ya, itu diarahkan ke distribusi yang ada pada tabel. Kalau di tabel statistik ya, distribusinya adalah Z, ya, studentin, terus chi-square, Fisher. Jadi nanti key ini kita arahkan ke situ untuk distribusinya. Sehingga perlu dilakukan modifikasi. Ya, nanti harus dimodifikasi ya, setelah kita cari key-nya lalu dimodifikasi ke distribusi tertentu yang diketahui dalam tabel, dan kita cek apakah PDF-nya mengandung parameter atau tidak. Gitu. Ya, oke. Nanti akan jelas ketika sudah melihat contoh soalnya. Ya. Sebelum ke contoh soal, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tadi apa runtutan prosesnya tadi? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ya? Kalau belum, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini. Tadi ini note-nya ya, kadang kita perlu melakukan modifikasi pada kuantitas pivot agar mengikuti distribusi tertentu. Nah, ini distribusi yang
dimaksud adalah distribusi yang diketahui, yang ditabelkan, sudah ada dalam tabel. Nanti kalian akan tahu alasannya kenapa. Ya, tapi sebelum itu kita akan coba selesaikan ya. Ini ada 2 kasus. Ini kasus yang pertama, ini kasus yang kedua. Kasus yang pertama, kita lihat. Di sini random sample diambil dari populasi yang berdistribusi normal, mu sigma kuadrat. Sigma kuadrat diketahui. Nah, ini berarti scale parameternya given atau diketahui. Berarti meskipun ada 2 parameter, tapi kita cukup menggunakan key yang untuk location saja. Karena sigma kuadratnya diketahui. Kecuali kalau ini tidak diketahui, berarti kita pakai 2 buah key. Ya, karena ini diketahui ya kita pakai key-nya mu-nya aja gitu. Ya. Oke. Distribusi normal kita tulis dulu ya. PDF-nya kita mau mengidentifikasi dulu nih. Location dan scale parameternya. 1 per akar 2pi dikali sigma dikali eksponen min setengah ya, min setengah x min mu per sigma kuadrat. Ya. X-nya dari min tahengga sampai tahengga. Kalau kita lihat nih bentuk PDF-nya begini, berarti parameter sigma ini sebagai scale parameter dan mu ini sebagai location parameter. Oke, berarti kita tulis di sini mu ini adalah location parameter. Ya, ini harus diidentifikasi dulu. Logpar itu location parameter ya. Location parameter. Karena dia merupakan location parameter, maka key-nya adalah mu topi MLE min mu. Key-nya. Mu topi MLE-nya apa? Ini karena sudah pernah kita cari ya, kita langsung tulis di sini. X bar min mu. Oke. Nah, kita harus melakukan modifikasi dari key agar dia mengikuti distribusi tertentu yang seperti ada pada tabel. Kalau ada X bar min mu, wah, modifikasinya ke normal baku. Ya. Kita modifikasi ke normal baku. X bar min mu. Karena varians populasi diketahui, sini kita pakai sigma per akar n. Nah, ini pasti dia akan berdistribusi normal baku. Ya, normal 0,1. Kita cek apakah key memenuhi syarat sebagai kuantitas pivot, maka PDF-nya ya, F key itu kan berarti PDF dari normal baku. Maka ini adalah 1 per akar 2pi dikali eksponen min Q kuadrat per 2. Ya.
Nah, ini key-nya dari min tahingga sampai tahingga. Kita lihat PDF-nya, apakah mengandung mu? Kalau kita lihat ini konstanta, ini perubahan acak, ini konstanta, dia tidak mengandung parameter yang tidak diketahui, ya, atau tidak mengandung mu. Maka kita bisa simpulkan bahwa key X bar min mu per sigma per akar N ini memenuhi syarat sebagai kuantitas pivot. Saya singkat ya, KP, kuantitas pivot. Gitu, ya. Karena PDF-nya tidak mengandung parameter yang tidak diketahui. Oke, kita sudah dapat kuantitas pivot, maka kita bisa masukkan ke dalam peluang. Key-nya taruh di tengah. Lalu ini kurang dari sama dengan 1 min alfa. Oke, perhatikan. Di sini tadi nilai dari key itu dari min tahingga sampai tahingga. Ini dari min tahingga sampai tahingga, maka di sini batas bawahnya dari min key 1, lalu batas atasnya adalah key 2. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan kuantitas pivot kalian berdistribusi chi-square, misalnya ya, chi-square, PDF chi-square, nilai-nilai chi-square-nya, nilai-nilai key-nya itu dari 0 sampai tahingga, maka nanti di sini adalah key 1 sampai key 2. Jadi tidak ada minus. Tidak ada minus. Karena nilai dari key-nya dari 0 sampai tahingga. Makanya kalian nggak pernah ketemu ada, kalau kita menggunakan Z ya, ini kan Z ya, ini ada min Z alfa per 2, Z alfa per 2. Gitu kan. Tapi kalau pakai chi-square, kan tidak ada minus chi-square alfa per 2, lalu chi-square alfa per 2 kan nggak ada. Tidak ada. Ya, semuanya chi-square-nya positif, hanya saja alfanya yang berbeda. Yang satunya 1 min alfa, yang satunya alfa. Ya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita substitusi ya, key-nya kita masukkan X bar min mu per S per akar, sigma per akar N. Nah, karena kita sudah masukkan key-nya, di sini ini normal baku ya, atau Z, ya kita ganti di sini min Z. Min Z alfa per 2. Kemudian di sini Z alfa per 2. Sama dengan 1 min alfa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan ini dibawa ke sana gitu ya, sehingga yang di tengah-tengah itu parameter. Jadi ini bisa kita kali dengan sigma per akar N ya. Jadi di sini min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari X bar min mu kurang dari Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Sama dengan 1 min alfa. Di tengah-tengah itu harus parameter. Ya, jadi kita kurangi dengan X bar. Min X bar, min Z alfa per 2,
sigma per akar N kurang dari min mu. Ini saya sengaja stepnya saya tulis lengkap ya, biar di contoh yang awal ini kalian tahu tahapan lengkapnya. Plus set alfa per 2 dikali sigma per akar N. Gini ya. Nanti pas ujian juga begini. Step-stepnya harus lengkap karena setiap tahapannya akan dinilai. Ya. Bu, ini min mu. Min mu harusnya mu, Bu. Oke, dikali min 1. Ingat kalau dikali negatif, ya, dikali min 1 tandanya berubah. Berarti ini peluang, ini menjadi X bar, ya. X bar plus set alfa per 2 dikali sigma per akar N. Kurang dari, lebih dari ya harusnya. Eraser. Oh, harusnya lebih dari ya. Lebih dari mu, lebih dari X bar, min set alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, kita kalau menulis selang itu kan dari batas yang kecil dulu kan urutannya ya. Maka ini kita balik nih. Ini yang kecil nih taruh kiri. Gitu ya. Nilai yang kecil taruh di kiri. X bar min set alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari gitu ya, mu kurang dari yang ini ya, batas atasnya yaitu X bar plus set alfa per 2 dikali sigma per akar N. Oke, nah ini sama dengan 1 min alfa. Oke, this is it. Selesai. Tuh, ya. Ini caranya. Jadi mungkin kalau di MathStat, kalian hanya dikasih tahu rumus akhirnya ini kan. Kalau mau mencari interval kepercayaan untuk mu atau rata-rata satu populasi itu seperti ini loh, gitu kan. Tapi dari mana sih itu diperoleh? Ternyata perjalanannya panjang. Gitu ya. Perjalanannya mulai dari mengidentifikasi apakah PDF dari random sample itu parameternya merupakan location atau scale. Gitu, ya. Karena ini sigma kuadrat diketahui dan kita mau mencari CI untuk mu, berarti kan penduganya adalah mu, ya. Parameternya juga mu. Penduganya adalah mu topi, ya. Parameternya adalah mu. Berarti di sini mu adalah location karena posisi dia seperti ini. Dia sebagai pengurang X, maka dia location parameter. Karena location, maka key-nya seperti ini. Nah, ini bentuknya kan masih seperti ini. Ini kita harus modifikasi ke dalam statistik yang dia distribusi samplingnya mengikuti distribusi yang ditabelkan. Maka kita modifikasi ke normal baku. Lalu kita cek PDF-nya. PDF-nya ternyata tidak mengandung parameter, sehingga kita bisa sebut key ini sebagai kuantitas pivot. Kemudian kita baru deh cari CI-nya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin tanya, Bu. Silakan, Stephen. Izin tanya, Bu.
Ya, silakan, Steven. Tes suara saya jelas nggak ya? Eh, yang di contoh 2 ini kan jelas, Bu. Oke. Oh. Ya, silakan. Di contoh 2 ini kan sigma kuadrat. Di contoh 2 ini kan sigma kuadratnya diketahui kan, Bu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan sigma kuadrat yang nggak diketahui, ini berarti masuknya yang poin apa? Yang di teorema ini dia masuknya poin ketiga gitu ya, Bu. Yes. Betul, Steven. Kalau misalkan ingin dicari dua-duanya, ya, ingin dicari CI untuk mu Iya. dan CI untuk mu dan sigma kuadrat, maka harus ada 2 buah Q. Ya, betul. Oke, ya, ada lagi? Gimana? Tapi Bentar ya, kayaknya saya sinyalnya ya. tapi kan, Bu, yang di definisinya iya sih, Bu. Soalnya nama Lag ya, bentar. dengar sampai sini. Saya sebentar. Saya ini dulu. Saya pindah koneksi bentar ya. Saya pindah koneksi dulu. Ini kalau pakai sering nge-lag. Nggak hanya pakai sih. Siang kalau mendung juga sering nge-lag. Tes, apakah sudah lebih baik? Sudah, Bu. Oke, saya share screen lagi. Ya, oke, ya. Gimana, Steven? Di definisinya tadi kan, Bu, kalau location scale parameter itu bentuk PDF-nya 1/θ2 kali F0 X min θ1/θ2. Nah, bentuk yang di normal ini kan eksponensial pangkat gitu kan, Bu. Maksudnya tuh si X min θ1/θ2-nya itu jadi pangkat si eksponensialnya. Ya, Nah, betul. ini maksudnya pokoknya ada suatu fungsi yang memuat si X min θ1/θ2 terus dianggap itu jadi location scale parameter atau gimana, Bu? Terus kalau misalkan 1/θ2-nya nggak ada, maksudnya cuman ada fungsi yang memuat X min θ1/θ2 aja, itu tetap masuk location scale parameter nggak, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Steven. Ya, bentuk umum PDF-nya harus seperti ini. Jadi harus seperti ini. Jadi ibaratnya ini adalah kalau manusia gitu ya, ini adalah kerangka struktur ya, kerangka atau struktur tubuh manusia. Ya, jadi dan harus seperti ini. Kalau kita lihat ya PDF itu mengikuti bentuk umum seperti ini. Jadi kalau dia ada 2 parameter, ada location dan ada scale, pasti bentuknya begini. Pasti 1/scale, lalu di dalam fungsi itu juga ada bentuk yang ini ya. X dikurangi location per scale. Ini berlaku untuk PDF gitu ya. Jadi para penemu distribusi itu ya, para penemu sebaran itu memang mereka sudah punya ini istilahnya kayak apa? Chipnya lah gitu ya. Strukturnya, cetakannya lah, cetakan. Ya, dia harus seperti ini. Kalau ada scale dan location, bentuk umum PDF-nya harus seperti ini. Gitu ya. Terus
ini tadi location and scale parameter ini hanya dimiliki oleh PDF atau sebaran yang kontinu. Jadi kalau yang discrete itu kita tidak bisa mengidentifikasi location and scale, nggak bisa kalau yang discrete ya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang kontinu saja. Kalau untuk PDF yang discrete atau random sample yang diambil dari populasi yang berdistribusi yang discrete, misalkan Bernoulli, binomial, atau Poisson, mencari kuantitas pivotnya adalah dengan menggunakan central limit theorem. Ya, dengan menggunakan CLT, artinya harus dengan asumsi bahwa sampelnya besar. Sehingga kalian mungkin ingat ya, waktu belajar di MathStat, CI untuk proporsi itu selalu Z, ya, selalu menggunakan Z atau normal baku, ya. Nggak bisa dia ke chi-square, ke student T, nggak bisa, ya, karena itu tadi dia discrete, ya. Karena kalau kasusnya proporsi dia akan berasal dari populasi Bernoulli, kan gitu ya, Bernoulli, maka dia discrete, tidak bisa dicari location and scale parameternya, sehingga kuantitas pivotnya adalah dengan menggunakan central limit theorem atau Z gitu ya. Ya, jadi saya tambahkan penjelasannya ya. Jadi untuk ini hanya berlaku bentuk seperti ini hanya berlaku untuk PDF yang kontinu. Jadi ini sudah merupakan kerangka atau pakemnya. Bentuknya pasti begini ya. Kalau scale saja seperti ini, kalau location saja seperti ini, kalau ada dua-duanya baik location maupun scale pasti bentuk PDF bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Gitu ya. Itu bagaimana Stephen? Bisa diungkap? Oke, ya. Cuman saya mau bertanya lagi Bu, yang di kuantitas pivot si contoh 2 ini lagi. Itu kan kuantitas pivotnya awalnya X bar min mu kan. Kemudian diubah ke X bar min mu per sigma per akar N. Ya. Nah, itu nggak ngerubah. Kan awalnya nilai kuantitas pivotnya itu X bar min mu. Ya. Terus diubah ke ditambah sigma itu. Itu nggak mengubah nilai si kuantitas pivotnya nggak, Bu? Oke, ya, that's good questions ya. Kuantitas pivot awalnya yang ini ya, yang X bar min mu. Tapi ini belum mengikuti distribusi tertentu yang di tabel, gitu ya. Padahal kita harus memodifikasinya agar mengikuti distribusi yang di tabel. Kenapa? Karena gini. Kalau gini, coba kita lihat bareng-bareng yang ini ya, yang CI-nya ya. Agar CI ini bisa dihitung atau diselesaikan, berarti yang batas bawah maupun yang batas atas ini nilainya semua harus diketahui, atau bisa dihitung atau bisa dicari, ya, sehingga nanti kita ketemu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, gitu ya. X bar kita bisa hitung dari sampel ya. Kemudian sigma ini diketahui ya, varians populasi diketahui, jadi sigmanya juga ada ya, diketahui. N-nya jumlah sampel tentu diketahui. Nah, di sini ini Z alpha per 2 ini kita hitung dari nilai tabel. Gitu ya. Nilai Z-nya berapa? Kalau alfanya kita gunakan 5%, berarti ini kan Z 0,025, berarti 1,96 gitu kan. Nah, itu gunanya kita harus arahkan ke distribusi yang ditabelkan agar kita bisa mencari nilainya. Gitu. Ya. Ini ya, agar ini bisa dicari sehingga nanti batas bawahnya ketemu, batas atasnya ketemu, gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Stephen, ini apa enggak mengubah kuantitas pivotnya, Bu? Tidak ya. Jadi kuantitas pivot awalnya ini boleh dimodifikasi, tapi syaratnya tadi hasil modifikasinya ini harus kita cek ya, apakah PDF-nya itu mengandung parameter atau tidak. Gitu ya. Kalau tidak mengandung parameter ya berarti ini juga merupakan kuantitas pivot ya, pengembangan dari yang ini. Jadi ini masih yang basicnya gitu ya, yang masih harus dimodifikasi menjadi suatu statistik yang nanti statistik itu memiliki distribusi sampling yang diarahkan ke distribusi yang ditabelkan agar bisa dicari nilainya
Gitu. Ya. Nah, terus ada lagi. Sebenarnya kalau mau kita modifikasi ini kan bebas ya. Kita modifikasi ini ke dalam bentuk X bar min mu per sigma perakarian kuadrat juga boleh. Maksud juga bisa gitu ya. Jadi bentuknya kan nanti distribusinya chi-square dengan bracket bebas 1. Gitu ya. Tapi perlu menjadi catatan yang banyak digunakan di metode statistika adalah yang menggunakan Z, ya, bukan yang chi-square. Maka kita modifikasinya ke Z saja. Ke chi-square juga bisa sebenarnya nih, Z kuadrat kan gitu ya. Chi-square bisa juga. Nanti berarti di sininya chi-square. Tapi itu tidak lazim dipakai. Yang sering dipakai adalah yang Z. Maka kita modifikasinya ke Z. Jadi kalau ini tipsnya ya, kalau kita punya parameter location parameter, maka modifikasi yang sering digunakan adalah statistik yang memiliki distribusi sampling Z atau student T. Itu kalau location parameter. Tapi kalau scale parameter, modifikasi yang sering digunakan adalah chi-square maupun Fisher. Ya, Fisher itu digunakan kalau misalkan populasinya ada 2. Tapi kalau populasinya hanya 1, atau kasus univariate, maka modifikasinya seringnya ke chi-square. Itu kalau scale parameter. Jadi ada hal-hal seperti itu ya. Itu tidak tertulis, itu that's not a theory, tapi itu yang banyak kita jumpai ya di buku-buku statistik. Untuk CI location parameter itu kalau tidak menggunakan Z ya student B gitu ya. Kalau variance dia menggunakan chi-square. Kalau variance dari 2 populasi dia pakai Fisher. Ya, jadi modifikasinya juga kita nggak bisa sembarangan gitu ya. Kita harus sesuaikan dengan yang dijumpai di buku itu ya, di buku-buku itu. Kita buktikan di sini, oh benar juga ternyata ya gitu ya. Bagaimana Stephen? Kira-kira bisa difahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi kira-kira? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang kita coba tadi yang contoh 2 baru yang kasus 1 ya. Kasus 1 itu kasus untuk location parameter. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita coba lihat yang kasus kedua ya. Nah, ini random sample diambil dari populasi yang berdistribusi eksponensial theta. Sebenarnya dengan kita tahu bahwa ini eksponensial, kita sudah bisa menduga ya, wah ini kayaknya tetanya sebagai scale nih, gitu ya. Karena kita, kalau kita tulis PDF dari eksponensial, ini adalah seper theta dikali E pangkat min X per theta, gitu ya. Oh iya Bu, ini bentuknya seperti ini. Berarti theta, oh ini jangan lupa, nilai X-nya dari 0 sampai tak hingga. Theta di sini berarti adalah scale parameter. Scale parameter. SP itu scale parameter ya. Saya singkat. Oke. Kalau scale parameter berarti Q-nya adalah theta topi per theta. Theta topinya theta topi MLA ya. Yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Theta topi MLA-nya adalah X bar ya untuk eksponensial. Ini berarti sama dengan X bar per theta. Ini Q-nya.
kuantitas pivot X bar per theta. Kita cek apakah ini sudah mengikuti distribusi tertentu yang di tabel. Pernah nggak kalian lihat statistik X bar per theta? Mengikuti distribusi sampling apa? Ini belum mengikuti distribusi sampling tertentu ini. Oke, berarti kita lakukan modifikasi. Ya, saya selesaikan di sini ya, yang masih longgar ya. Jadi kita lakukan modifikasi. Modif. Memangnya hanya motor yang bisa dimodif ya, mobil yang bisa dimodif. Ini kuantitas pivot juga bisa dimodif. Jadi kita modif ya, key-nya. Jadi 2n X bar per theta. Coba, ada yang masih ingat dengan statistik ini? Ini kita pelajari di pertemuan 4. Waktu belajar distribusi sampling. Anyone? Chi-square. Chi-square, ini suaranya siapa tadi? Rizky. Chi-square dengan distribusi, dengan degrees of freedom berapa? 2n. Yes, that's right. Chi-square dengan degrees of freedom 2n. Ya, ini bisa dibuktikan dengan teknik MGF ya. Kalau kita punya X berdistribusi eksponensial theta, maka kita bisa mencari distribusi dari statistik 2nx bar per theta dengan teknik MGF. Ini saya kasih review sedikit ya. MXT dari eksponensial adalah 1 min theta t pangkat min 1 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan untuk mencari MGF dari Y. Katakanlah Y-nya adalah 2n X bar per theta atau 2 sigma XI ya. 2 sigma XI per theta. Seperti ini. Berarti MYT, nah ini dengan teknik MGF, kita manfaatkan MGF dari X untuk mencari MGF dari Y. MYT sama dengan ekspektasi dari eksponen pangkat TY. Eksponen pangkat TY. Kita masukkan Y-nya. Ini untuk membuktikan, ini sebenarnya di tahap ini kalian sudah harus hafal ini ya, karena ini sudah dipelajari di distribusi sampling. Jadi kalian akhirnya tahu, oh saya modifikasi ke bentuk statistik ini ya, karena dia akan mendistribusi apa gitu, sudah harus hafal di luar kepala sebenarnya. Ya. Nah ini saya flashback, ini maksudnya biar kalian yang agak-agak lupa jadi inget gitu. Tapi ini sebenarnya harusnya kalian sudah menguasai. Y-nya ini ya, 2 sigma XI per theta. Udah nanti diselesaikan ya. Nanti akan menjadi begini. M X1 dikali 2T per theta ini ya, dikali MXN 2T per theta. Tinggal disubstitusi MXT-nya.
T-nya kita ganti dengan 2T per theta. Berarti ini ya 1 min theta T, T-nya diganti ini ya. T-nya 2T per theta pangkat min 1 dikali 1 min theta, T-nya adalah 2T per theta, pangkat min 1. Nah, ini kita bisa kumpulkan. Ini akan menjadi 1 min. Ini coret-coret gitu ya. Ini jadi 1 min 2T, pangkat min N. Atau bisa juga kita tulis, ini adalah 1 min 2T, pangkat min 2N per 2. Nah, seperti ini. Ini MGF-nya Chi-square kan ini. Jadi kita bisa tulis bahwa Y ini berdistribusi Chi-square. Derajat bebasnya 2N. Nah, ini harusnya dikuasai pada saat pertemuan 4. Ya, sehingga di pertemuan 11 sudah tahu nih, ya, ketika ketemu bentuk seperti ini, X bar, oh tetanya di bawah. Oh, kalau gitu, dan kita tahu tadi ini adalah scale parameter, maka diarahkan ke bentuk Chi-square. Seperti yang saya kasih bocoran di awal tadi ya. Arahkan ke bentuk Chi-square. Oh, saya modifikasi ke bentuk ini. 2N X bar per theta, dan akan memiliki distribusi sampling Chi-square 2N. Gitu. Ya, cek sekarang PDF-nya. Apakah mengandung parameter? Nah, kita cek ya. F-key. Ini berarti PDF Chi-square. PDF Chi-square itu seperti PDF gamma ya. Gamma ketika alfanya adalah 2N per 2. Ya kan? 2N per 2. Berarti di sini gamma N. Lalu betanya adalah 2. Alfanya adalah N dikali Q pangkat ya. N-1 dikali eksponen min Q per 2. Ya, PDF-nya. Coba dilihat ada mengandung parameter nggak di sini? Ada mengandung theta nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada theta di situ. Ini semua konstanta, ini mau baca pangkat konstanta, ini nggak ada parameter. Ya. Oke, berarti Q adalah kuantitas pivot. Q sama dengan 2NX bar adalah 2NX bar per theta adalah KP, ya, kuantitas pivot. KP. Gitu. Ya. Nah, berarti kita bisa tulis dia ke dalam peluang. Q-nya taruh di tengah karena dia sebagai pivot. Nah, gini ya. Sama dengan 1 min alfa. Sini berarti lihat nilai Q dari 0 sampai tah hingga. Berarti tidak ada nilai negatif. Berarti di sini adalah Q1 dan yang di sini adalah Q2. Ya. Oke, kita tinggal substitusi. Masukkan Q-nya, 2NX bar. Ini semakin ke bawah nulisnya, semakin nggak jelas nih tulisannya. Nah, gini.
Gitu ya. Jadi tadi berdistribusi chi² 2n, berarti di sini chi² 2n. Kalau kita punya tabel chi²-nya, ini distribusi chi² begini ya, dia dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi kalau kita buat ilustrasi, di titik ini, misalnya yang di titik ini adalah, ini tergantung tabel chi²-nya. Kalau di buku statistik itu biasanya dia gambar, agar ketahuan nih mana yang chi² alfa per 2, mana yang chi² 1 min alfa per 2, biar misalkan kita gunakan tabel yang ini. Ini chi² alfa per 2-nya di sini. Berarti di sini chi² 1 min alfa per 2-nya di sini. Gitu, ya. Ini yang kalau misalkan kita arsir begini, berarti ini adalah alfa per 2. Ya. Ini juga alfa per 2. Tergantung tabelnya. Tergantung tabel. Nah, ini biasanya di atas tabel statistik dia ada gambarnya dulu. Gitu. Nah, kalau seperti ini berarti yang batas yang kecil ini adalah chi² 1 min alfa per 2. Nanti kalian harus hati-hati ya, soalnya buku Walpole dan buku Bain itu beda tabelnya, urutannya. Ya, jadi harus hati-hati. Chi² 2n, alfa per 2. Ini kalau ilustrasinya begini, ya. Jadi alfa per 2-nya yang di sini, yang di atas kan berarti ini kan lebih kecil berarti, karena nolnya di sini. Berarti yang di sini adalah alfa per 2. Ya. Oke, sama dengan 1 min alfa. Oke, berikutnya ini dimodifikasi nih. Ini kan harus theta yang di tengah ya. Berarti langkah pertama nanti ini harus dibagi dengan 2nx bar, dia dibagi dengan 2nx bar. Lalu dibalik ya, agar bentuknya ini menjadi theta. Ini masih ada lanjutannya nih. Titik, titik, titik. Sengaja tidak saya lanjutkan karena ada dalam soal latihan. Ya, di soal latihan ada. Nanti kalian bisa lanjutkan prosesnya. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang kasus 2, silakan. Kalau ada pertanyaan. Anyone? Gampang ya? Bertanya, Bu. Silakan, ini suaranya siapa? Isra, Bu. Isra, ya silakan Isra. Ini kan tadi bukan random sampelnya itu kan diambil dari distribusi normal baku normal sama eksponen, Bu. Nah, ada nggak, Bu, misalkan dari gamma gitu kan, kalau dari gamma atau beta itu kan PDF-nya itu acakan, ada gamma sekian, terus beta pangkat A gitu. Nah, itu cara nentuin key-nya gimana, Bu? Oke. Nah, kalau ya terima kasih Isra. Berarti kalau misalkan ini ya, PDF-nya gamma, itu kan kita tahu ya location dan scale parameternya sama saja. Jadi nanti tinggal dilihat dalam soalnya apakah yang diminta CI untuk parameter lokasinya atau parameter skalanya. Nanti bentuknya sama, bentuk key-nya menyesuaikan dengan ini. Kalau location seperti ini, kalau scale seperti ini. Gitu. Gimana, Isra? Itukah maksudnya pertanyaannya? Halo? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya. Oke. Ya, kalau distribusi gamma sebenarnya mirip dengan ini ya, PDF-nya ya, mirip dengan chi² ya. Bukan mirip lagi, sama ya. Ini adalah distribusi gamma dengan
alfanya 2n/2 dan betanya 2. Ini berarti yang sebagai scale parameter adalah betanya, yang sebagai location parameter adalah alfanya. Kan gitu ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Next. Ini contoh 3. Ini sebenarnya kasusnya sama seperti yang contoh 2 tadi, yang distribusi normal. Hanya saja di sini sigma kuadratnya langsung diketahui ya, angka gitu. Oke. Langkahnya sama, cuma ini disingkat. Kalau langkah panjangnya ya seperti tadi ya, contoh 2 ya. Lah, lalu ini adalah aproksimasi CI untuk sampel besar. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, terkait dengan pertanyaannya Steven tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan CLT atau Central Limit Theorem untuk mencari CI. Jadi kalau kita ingat ya, ini berarti materi pertemuan 7 ya. Materi pertemuan 7 yang tentang CLT. CLT itu kan bentuknya gini ya. Z sama dengan theta topi min theta per akar var theta topi gitu ya. Nah, theta topinya ini harus MLA. Ini harus theta topi MLA. Theta ini parameter, lalu ini akar dari varians theta topi MLA. CLT ini akan konvergen dalam distribusi ke normal baku ya, ketika jumlah sampelnya besar, gitu ya. Syaratnya itu, kalau ada konvergenan dalam distribusi itu berarti sampelnya besar. Nah, kita dapat membentuk CI dari CLT ini. Ini kita taruh sebagai pivot, kita taruh di tengah ya Z-nya. Lalu yang di sini adalah batas bawah dan batas atas. Nah, kalau di buku Bain ya, dia menggunakan penulisannya seperti ini. Ini Z alfa per 2 yang di sini Z1 min alfa per 2. Padahal sebenarnya Z alfa per 2 ini, ya kita bisa tulis juga ini min Z. Min Z 1 min alfa per 2. Ini kalau di buku Bain begini ya. Kalau di buku MathStat ya, ini nulisnya pakainya min Z alfa per 2. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya mau menggunakan min Z alfa per 2, lalu di sininya Z ya, kuantitas pivot yang dari CLT-nya itu, yang di sininya adalah Z alfa per 2. Kan ini ya yang sering kita gunakan ya. Kita jarang menggunakan yang Z1 min alfa per 2. Oke, ini sama dengan 1 min alfa. Nah, ini tinggal dibawa ke kiri, dibawa ke kanan. Atau kita bisa tulis seperti ini. CI-nya adalah theta topi plus minus Z1 min alfa per 2, standar error. Karena gini, akar dari varian theta topi itu kan sebenarnya standar error. Ya, jadi sebenarnya ini bisa ditulis standar error theta topi atau akar varian theta topi. Ya. Aplikasinya bisa kita terapkan untuk kasus proporsi ya, proporsi. Nah, kita ingat proporsi itu berarti dia diambil dari populasi yang biner gitu ya. Jadi populasi yang nilai-nilai pembacaannya hanya ada ya, tidak, 0 dan 1 gitu ya. Nah, dalam kasus ini random sample ini diambil dari suatu populasi yang distribusi Bernoulli. Ya, Bernoulli, lalu P-topi atau P-topi ini adalah sigma xi per n merupakan MLA bagi P. Kasus seperti ini kita tidak bisa memperoleh kuantitas pivot karena kita tidak bisa mengidentifikasi location and scale parameter ya, kalau kasusnya diskrit. Maka kita gunakan CLT. Pokoknya semua
semua random sampel yang diambil dari populasi yang berdistribusi discrete, kita tidak bisa cari kuantitas pivotnya. Jadi kita gunakan CLT. Ya. Tentu saja syaratnya sampelnya harus besar. Makanya kalau kita punya sebaran discrete, untuk bisa membuat CI, itu sampelnya harus besar dulu. Ya, sampelnya harus besar agar dia bisa dibuat selang kepercayaan dengan menggunakan CLT. Ya. Oke, ya, karena menggunakan CLT ya atau Z, maka rumusnya begini. P to P min P per akar varian P to P. Ya, atau ketika disubstitusi ya varian P to P-nya seperti ini. Nah, ini harus diestimasi. Akar variansa harus diestimasi, karena kalau tidak, CI-nya tidak akan bisa diperoleh. Jadi ini diestimasi dengan P to P sehingga bentuknya seperti ini. Ya, ini akan konvergen dalam distribusi ke normal baku ketika jumlah sampelnya besar. Karena tadi kita gunakan CLT. Ini sudah bisa kita gunakan untuk mencari CI ya. Ini kita taruh sebagai kuantitas pivot ya, kita taruh di tengah seperti ini. Lalu ini batas bawah dan batas atas. Sama seperti yang rumus di depan tadi, kita bisa menggunakan ininya Z alpha per 2 atau min Z alpha per 2. Dan yang di sininya adalah Z alpha per 2. Ya, seperti ini. Atau kalau mau ditulis singkat, seperti ini ya, mu to P plus minus Z, kalau di sini pakainya 1 min alpha per 2, ya, akar dari varians P to P. Kalau di MATSTAT ini pakainya Z alpha per 2, ya, yang sering dipakai kita yang Z alpha per 2. Oke, itu yang kasus kalau sampelnya dari sebaran discrete ya. Jadi kalau dari sebaran discrete kita tidak bisa mengidentifikasi location and scale. Jadi kita tidak bisa peroleh key ya. Maka untuk bisa membentuk CI, jumlah sampelnya harus besar karena CI-nya dibentuk dengan CLT. Itu yang harus kalian garis bawahi. Oke ya. Nah, ini ada latihan 1, ada 3 soal. Yang nomor 1 ini sebaran normal ya, populasinya. Mu dan sigma kuadrat tidak diketahui. Dan kalian diminta mencari CI untuk mu dan sigma kuadrat. Oh, berarti ini harus ada 2 key. Ya. Key yang untuk location dan key yang untuk scale. Kemudian yang nomor 2 tadi sudah ya. Kita coba yang eksponensial theta, nanti silakan dilanjutkan. Lalu yang nomor 3, ini sebaran normal juga, tapi mu-nya diketahui. Nah, ini mu-nya diketahui, sehingga kita cukup menggunakan key yang untuk scale parameter saja. Oke ya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Anyone? Belum ada? Gampang ya? Gampang, Bu. Nah, kalian pasti sekarang bahagia banget kan? Jadi tahu, oh ternyata seperti itu ya membentuk CI. Gitu ya. Dan ini ilmu dan pemahaman yang luar biasa ya. Kalau kalian nggak belajar StatMat, kalian nggak tahu itu rumus-rumus di MATSTAT itu dari mana. Karena kalian belajar StatMat, kalian jadi tahu ya. Constructing atau membentuk selang kepercayaan itu seperti apa. Gitu ya. Oke, nah ini implementasi atau penerapan ya. Ini saya tidak akan membahas detail, tapi sebenarnya saya sudah berikan langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Tapi nanti saya minta kalian yang mengeksplor sendiri ya. Yang saya berikan tadi pemahaman basic, konsep dan langkah-langkahnya. Nah, untuk implementasinya kalian nanti bisa coba pelajari sendiri untuk yang ini ya. Tapi saya berikan guidance-nya ya, tunjuk. Oke. Dalam membentuk CI untuk selisih 2 rata-rata, berarti ini kan ada 2 populasi ya. Ada 2 populasi, terus kita mau mencari CI untuk selisih rata-ratanya. Nah, ini kita
lihat dulu apakah varians populasi diketahui atau tidak. Kalau varians populasi tidak diketahui tapi diasumsikan sama, maka kita tulis seperti ini asumsinya nih, ya. Tidak diketahui tapi diasumsikan sama, yaitu sebesar sigma kuadrat. Seperti inilah CI-nya. Sigma kuadrat tidak diketahui, maka pasti ini nggak bisa pakai Z, ya, pasti pakainya T. Tadi saya kasih clue ya di awal tadi ya, tipsnya ya. Pokoknya kalau kita mau mencari CI untuk mu atau rata-rata, itu kalau nggak Z ya, T. Z itu kalau varians populasi diketahui, ya. Kalau tidak diketahui berarti pakai T. Student T. Ya, maka nanti modifikasinya pasti diarahkan ke student T distribution. Gitu, ya. Terus di sini pakai SPOLT ya, standar deviasi gabungan. Ini yang sudah pernah kalian jumpai di MathStat. Tapi dari mana membentuk ini? Ya, nah, di sini ada clue-nya. Ada clue-nya. Menghitung SP kuadrat dulu. Ya, ini adalah varians gabungan. Merupakan penjumlahan tertimbang dari varians populasi 1 dan varians populasi 2. Lalu kita mendefinisikan peubah acak V. Peubah acak V atau statistik V ini adalah seperti ini bentuknya. Jadi di dalamnya mengandung SP kuadrat dan sigma kuadrat. Nih, ini statistik V. Kenapa, Bu? Tadi kan kita mau mengarahkan modifikasinya ke distribusi student T. Ingat, distribusi student T itu dibentuk dari dua buah distribusi, yaitu normal baku dan chi-square. Jadi kita harus punya chi-square dan normal bakunya. Gitu. Nah, ini kita cari dulu chi-square-nya. Ya, ini adalah chi-square dengan degrees of freedom n1 min 1, ya. Sedangkan yang ini adalah chi-square, distribusi chi-square ya dengan degrees of freedom n2 min 1. Ini saling bebas, ya, saling bebas. Jadi ketika ini dijumlahkan dengan ini, maka akan membentuk distribusi chi-square juga. Ya, ini dijumlahkan akan membentuk distribusi chi-square juga, tapi degrees of freedom-nya menjadi penjumlahan degrees of freedom. Ini kalau dijumlahkan kan jadi N1 plus N2 min 2. Ya, ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa menurunkan kuantitas pivot. Ini. Z per akar V dibagi degrees of freedom-nya. Z-nya yang mana? Z-nya adalah yang X bar 1 min X bar 2 dikurangi mu 1 min mu 2 dibagi, tadi diasumsikan sama ya, variansnya berarti ini sigma kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat per N2. Nah, ini N1, ini N2 ya. Ini adalah Z-nya. Jadi ketika Z dibagi akar V per degrees of freedom-nya, maka akan diperoleh bentuk ini. Ya. Nanti ini sigma kuadratnya bisa keluar dari akar, ya, dicoret dengan ini, ya, bisa dicoret dengan ini, ya kan? Sehingga hanya menyisakan yang sebagai penyebutnya adalah akar 1 per N1 plus 1 per N2 dan SP di sini. Ya. Dan ini pasti berdistribusi student T dengan degrees of freedom-nya, degrees of freedom chi-square-nya tadi, yaitu N1 plus N2 min 2. Ya, ini kita jadikan sebagai kuantitas pivot, karena PDF dari student T, dia hanya mengandung derajat bebas. Ya. Tidak ada parameter di sana.
hanya mengandung data bebas saja. Maka kita bisa gunakan Q sebagai kuantitas pivot, taruh di tengah, ya, dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, nah, sehingga diperoleh CI-nya. Ya. Oke. Kemudian kalau kasusnya misalkan varians populasinya berbeda, tapi jumlah sampelnya besar, kita bisa gunakan CLT, sehingga bisa kita cari kuantitas pivotnya, yaitu dari CLT-nya itu. Ya, ini. X-bar 1 min X-bar 2 min mu 1 min mu 2 dibagi akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan menggunakan CLT, ini akan konvergen dalam distribusi ke norma baku, sehingga kita bisa gunakan ini sebagai kuantitas pivot. Tapi kalau sampelnya kecil, ya, masing-masing populasi sampelnya kecil, maka kita dekati dengan distribusi Studenti. Jadi pakai pivotal quantity-nya T, ya. Ini sama, penulisannya sama tapi beda distribusi. Be careful. Kalau ini sampel besar, dia bisa approximate atau asymptote ke normal baku, tapi kalau ini sampelnya kecil, dia ke Studenti. Ya, meskipun bentuk rumusnya sama, tapi distribusinya beda. Kalau ini distribusi aproksimatif, kalau ini distribusi eksak. Ya. Oke. Nah, ini pendekatan yang ini ya, yang untuk sampel kecil ke Studenti. Ini pendekatan yang diusulkan oleh para ahli ketika varians kedua populasi tidak sama. Jadi ketika varians populasi tidak sama tapi jumlah sampelnya kecil, gunakan ini. Kalau populasinya, variansnya tidak sama, tapi jumlah sampelnya besar, bisa pakai CLT. Kemudian kalau varians populasinya tidak diketahui, tapi diasumsikan sama, pakai T. Ya, pakai SP. Standar deviasi gabungan. Gitu. Ya. Ini semua menggunakan kuantitas pivot. Kemudian juga, kalau misalkan kita mencari CI untuk selisih rata-rata dari dua populasi dependen, ini juga pakai kuantitas pivot. Kita pakai Studenti, ya, pakai key-nya adalah dimodifikasi ke distribusi Studenti. Ininya D-bar, ya, atau selisih rata-ratanya, X-bar, ya, X-bar 2 min X-bar 1, yang ini, dikurangi mu 2 min mu 1, dibagi standar deviasi dari selisih dibagi akar N. Ya, sehingga diperoleh CI-nya seperti ini. Kemudian juga CI untuk rasio dua varians. Ketika mu tidak diketahui, ya, maka kita bisa membuat CI-nya dengan menggunakan kuantitas pivot. Karena yang ingin dicari adalah rasio varians, ya, misalkan gini, sigma y kuadrat per sigma x kuadrat, maka kita misalkan parameternya atau tetanya adalah sigma y kuadrat per sigma x kuadrat, sehingga teta topinya atau penduganya adalah sy kuadrat per sx kuadrat. Ingat, varians adalah scale parameter, ya, jadi kita buat key-nya teta topi per teta. Berarti di sini sy kuadrat per xx kuadrat. Dibagi sigma y kuadrat per sigma x kuadrat. Ini dimodifikasi. Dimodifikasi, ya. Dimodifikasi ke bentuk V1 per R1 dibagi V2 per R2. Nah, ini saya kasih clue. V1-nya, atau chi-square yang pertama, ini adalah N1 min 1 SY, ya. SY kuadrat. Oh, ini NY. NY min 1 SY kuadrat per sigma kuadrat, ya.
ini akan memiliki distribusi sampling chi-square NY-1. Lalu V2-nya, ini NX-1 dikali SX kuadrat dibagi sigma, oh ini sigma Y ya, ini sigma Y. Nah, yang di sini sigma X kuadrat. Ya, dan ini akan memiliki distribusi sampling chi-square dengan degrees of freedom NX min 1. Gitu, ya. Nanti tinggal dirasiokan aja, berarti ini dibagi NY-1, ini dibagi NX-1, kan nanti menyisakan SY kuadrat per sigma Y kuadrat dibagi SX kuadrat per sigma Y kuadrat. Gitu kan? Nah, ini nanti hasilnya adalah SY kuadrat per sigma Y kuadrat. Karena ini nanti coret-coret gitu ya. Nah, ini juga ini menjadi SX kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Ini akan berdistribusi Fisher dengan degrees of freedom-nya adalah NY-1, NX-1. Gitu. Ya. Jadi diarahkan ke statistik ini. Statistik ini. Karena dia berdistribusi Fisher. Ini distribusi yang diketahui dalam tabel. Nanti ini taruh di tengah-tengah. Ya, ini menjadi key. Fisher PDF-nya hanya mengandung derajat bebas, ya, tidak mengandung parameter, jadi dia merupakan kuantitas pivot. Sehingga nanti diperoleh ini. Tarik ke sana, tarik ke sini, jadinya begini. Ya. Nanti bisa dilanjutkan ini ya, kalau kalian ingin mencoba, nanti berarti harus ditulis seperti ini. Key-nya di tengah, gitu ya. Seperti ini. Nanti berarti di sini Fisher 1 min alpha per 2, di sini Fisher alpha per 2 dengan degrees of freedom ini. Nanti substitusi key-nya lalu bawa ke kiri, bawa ke kanan. Sehingga diperoleh ini. Ini pakai sigma 1 kuadrat, ini bisa, kalau yang di contoh penjabarannya tadi sigma Y per sigma Y kuadrat per sigma X kuadrat. Berarti ini kalian bisa coba seperti ini ya. Ini sigma 1 kuadratnya diganti sigma Y. Ini berarti Y. Gitu ya, yang 1 diganti Y, yang 2 diganti X. Nah, nanti coba hasilnya sama nggak gitu ya. Silakan coba nanti. Oke, itu rasio dari 2 buah varians ya, dari 2 buah populasi normal. Pakai kuantitas pivot juga. Kemudian tadi yang CI untuk proporsi kita pakai CLT ya. Karena kita tidak bisa mencari kuantitas pivot untuk yang diskrit ya, populasi diskrit. Jadi kita pakai CLT berarti harus sampel besar. Untuk satu proporsi seperti ini. Lalu yang untuk ini tadi sudah ya, P to P dikali 1 min P to P per N tadi sudah. Nah, untuk yang 2 proporsi pun hampir sama ya dengan yang kasus rata-rata 2 populasi. Ya. Jadi pakai CLT ya, pakai Z di sininya P to P1 dikurang P to P2 dikurang P1 min P2 dibagi akar varian P to P1 ditambah varian P to P2.
Ini harus diestimasi ya. Jadi ini harus dikasih topi. Nah ini ya, ini harus dikasih topi. Gitu. Diestimasi. Sehingga aproksimasi sampel besar untuk CI dari selisih proporsi adalah ini. Selalu pakai Z. Kalau proporsi itu selalu pakai Z. Z. Karena dia menggunakan CLT. Gitu ya. Oke, lalu ini ada soal latihan juga ya. Ini saya ambil dari soal UAS tahun lalu apa 2 tahun yang lalu, saya agak lupa sih. Tapi ini dari soal UAS. Yang nomor 1, ini adalah rasio varians. Rasio theta ya. Rasio theta dari eksponensial. Nah ini kan scale parameter nih dua-duanya, ini pasti nanti dimodifikasi sehingga mendapatkan statistik yang memiliki distribusi sampling Fisher. Kemudian yang nomor 2, ini diminta menghitung CI untuk beda dua rata-rata. Nah ini, varians populasi tidak diketahui namun diasumsikan sama. Berarti pakai yang ini ya, yang ini. Nah, nanti kalian bisa jabarkan. Ini kan singkat nih. Saya belum menjabarkan lengkap di sini. Nah, ini tugas kalian nanti untuk belajar ya. Siapa tahu keluar lagi di UAS kan gitu. Yang ini, yang nomor 2 ya. Lalu yang nomor 3 ini kasus satu populasi. Kalau yang ini kan 2 populasi, ini 2 populasi, yang ini satu populasi. Populasi normal, kalian diminta mencari CI 2 arah untuk mu dengan level signifikansi alfa pada kasus sigma kuadrat diketahui nilainya. Oh, ini sudah dikerjakan tadi ya di contoh 2. Lalu sigma kuadrat tidak diketahui nilainya, berarti ini seperti di latihan 1 nomor 1. Lalu yang C, sigma kuadrat tidak diketahui nilainya tapi jumlah sampelnya besar, berarti ini pakai CLT. Ini pakai Z. Ya, pakai Z atau CLT. Oke, kelas. Jadi ini ya materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Ini hari ini luar biasa ya, materinya padat, bergizi, dan tadi saya sudah memberikan contoh penyelesaiannya dengan detail dan terstruktur ya step-stepnya. Tinggal kalian ulangi. Jadi kalian coba ulang kerjakan tadi yang contoh 2. Kalian akan tahu, oh iya ya, oke. Sampai prosesnya itu kalian hafal betul-betul gitu. Hafal tanpa menghafal ya, tapi memang tahu oke setelah ini and then begini, setelah ini and then begini. Sehingga untuk kasus-kasus advance yang merupakan pengembangan yang seperti ini tadi, kalian nggak akan bingung gitu. Kalian sudah tahu konsepnya, langkah-langkahnya. Gitu, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya stop share dulu ya. Nah, untuk responsi, ini resume ya. Saya tadi ngasih responsinya resume karena saya khawatir antisipasi kalau masih ada gangguan internet ya. Kalau resume kan kalian sudah punya nih sebenarnya kan sambil nyatet kan tadi. Sambil nyatet, tinggal kalian scan, kalian submit. Jangan lupa dikasih kode ya, kode responsi. Oke, nah di sisa waktu yang ada kalian bisa mencoba ya mengerjakan soal latihannya. Mumpung masih anget gitu ya, mumpung masih anget bisa dicoba. Mungkin bisa dengan mengulang yang contoh 2 dulu. Kalau kalian sudah bisa, pasti kalian merasa pede gitu ya, merasa pede dan yakin oke, saya bisa. Kalian bisa merambah ke soal latihan. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa cukupkan ya pertemuan hari ini. Masih ada 15 menit kalian untuk mereview kembali materi yang sudah diberikan. Nanti recordingnya ini juga akan saya
submit di YouTube ya, lalu linknya saya tautkan di GC seperti biasa. Oke, mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak kelas. Minggu depan berarti kuis ya. Minggu depan kuisnya gampang ya. It's just a game gitu ya. It's just a game dengan quizzes. So don't worry ya, just be happy. Oke, mungkin seperti itu ya. Stay safe semuanya, stay safe, stay healthy, and stay happy always. See you again next week. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat selalu semua. Terima kasih. Saya end Zoom-nya ya.